budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Subianto SPDSD. Kepada Bapak Subianto kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan waktu untuk saya. Tapi sebelumnya, Bapak Ibu yang saya hormati, terlebih Bapak Budi Harto selaku Kepala SD Negeri 3 Bogor yang saya hormati, dan telah saya mengucapkan terima kasih sekali telah memberikan dukungan berupa mobil dan segalanya fasilitas di SD Negeri 3 Bogor ini. Tidak lupa juga rekan-rekan guru SD Negeri 3 Bogor yang telah memberikan dukungan terlebih kepada rekan guru yang sudah mengikuti pendidikan guru penggerak hingga selesai. Itu sangat bermanfaat bagi saya untuk menambahkan ilmu atau pemahaman saya tentang pendidikan guru penggerak, serta rekan-rekan guru lain yang belum bisa mengikuti kegiatan guru penggerak. Mudah-mudahan berikutnya ada gelombang berikutnya untuk mengikuti. Karena apa? Karena di dalam pendidikan guru penggerak ini sangat bermanfaat ilmunya untuk kita terapkan dalam kita menghadapi permasalahan di sekolah kepada murid. Sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana di siang hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, serta di dalam mengikuti kegiatan yang saya lakukan untuk memenuhi kebutuhan tugas calon guru penggerak. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang kita harapkan syafaat nanti di yaumul qiyamah. Nun sewu Bapak Ibu, saya berdiri di sini ingin mendefinisikan yaitu tentang budaya positif. Bukan berarti dengan saya memaparkan ini nanti bukan berarti saya yang paling paham atau paling mengerti tentang budaya positif, apalagi dibandingkan dengan Bapak Ibu Yeni dan Pak Agus yang sudah sangat memahami. Tentunya nanti saya harapkan kita saling diskusi, memberikan masukan di dalam apa yang saya paparkan nantinya. Nah, di dalam definisi ini yaitu tentang budaya positif, yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Ini saya pribadi Subianto, tapi untuk menghargai ijazah dan sekolahnya yaitu SPDSD Pak Budi. Nah, ini saya alhamdulillah mengikuti calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Wonosobo. Nah, selanjutnya konsep inti yang di dalam model itu ada 6, tetapi saya menambahkan lagi yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan diri tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajaran Pancasila. Nah, semenjak adanya implementasi kurikulum Merdeka ini sudah digaungkan namanya pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa sih? Yaitu pembelajaran yang
guru memberikan materi atau dalam pembelajaran ini menyesuaikan atau mengikuti minat dan bakat peserta didik. Jadi tidak semua disamaratakan dengan model ini. Jadi masing-masing murid ini memiliki bakat dan kecerdasan berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, tentunya dengan pembelajaran bervariasi ini kita memenuhi kebutuhan belajar murid supaya tujuan pembelajaran ini tercapai. Kemudian yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila ini yang menjadi bahasan pokok di dalam pendidikan kita sekarang adalah muridnya yang memenuhi profil pelajar Pancasila. Apa profil pelajar Pancasila ini? Yang pertama menjadi dasar, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Nah, ini menjadi dasar sebelum anak itu menguasai keenam profil pelajar Pancasila ini. Kenapa? Karena hubungannya ini dengan perilaku entah kepada Tuhan maupun kepada manusia. Nah, yang jelas beriman dan bertakwa itu hubungannya secara vertikal ya kepada Tuhan. Kemudian berakhlak mulia ini kaitannya biasanya dengan sesama manusia. Yang kedua berkebinekaan global, yaitu bahwa kita umumnya setara, yaitu bangsa Indonesia tidak membeda-bedakan baik ras, suku, agama dan lain sebagainya, sehingga kita nanti akan menjadi kelompok-kelompok. Nah, ini perlu ditanamkan kepada murid bahwa kita sama, memiliki hak dan kewajiban sama sebagai warga Indonesia. Dan yang berikutnya yaitu profil pelajar Pancasila berikutnya adalah bergotong royong, di mana di dalam gotong royong ini menjadi pokok karena dikarenakan akhir-akhir ini dengan perkembangan zaman gotong royong ini sudah mulai terkikis karena beranggapan bahwa sesuatu hal itu dapat dicapai oleh dirinya sendiri, tidak mengingat bahwa manusia ini adalah sebagai makhluk sosial di mana hidupnya ini dapat membutuhkan orang lain. Kemudian yang berikutnya kreatif, ini membutuhkan di dalam menghadapi kemajuan zaman ini dibutuhkan murid-murid kita ini memiliki pemikiran yang kreatif di dalam hidup di masyarakat maupun di lingkungannya masing-masing. Kemudian bernalar kritis ini sangat dibutuhkan, apalagi sekarang ini banyak sekali media sosial yang berseliweran. Kita dengan mudahnya bisa mengakses, apalagi murid juga sangat mudah mengaksesnya. Nah, ketika kita tidak bernalar kritis, kita mudah sekali termakan oleh berita hoax, sehingga kita terpancing ikut tidak mengetahui asal usulnya atau kebenarannya. Dan yang keempat, mandiri. Nah, di sini mandiri ini kaitannya dengan anak itu bisa hidup di masyarakat, menciptakan kreativitas baru, langkah-langkah baru untuk menyongsong kehidupannya di masa mendatang. Selanjutnya Bapak Ibu, yang pertama dalam inti konsep ini adalah yaitu disiplin positif. Tentunya kita sering sekali, bahkan semenjak kita memahami tentang kata-kata, ada kata-kata disiplin. Mungkin ada kaitannya, disiplin itu kaitannya dengan apa Bapak Ibu? Biasanya ya aturan, peraturan atau aturan. Ini sangat eratnya. Ada disiplin pasti ada aturan. Nah, tetapi disiplin ini apakah semua disiplin itu positif? Belum tentu. Nah, disiplin positif itu seperti apa? Nah, sebelum kita memaknai disiplin positif, ini kita pernah kata disiplin ini, yaitu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapat
mendapatkan kepatuhan. Nah, ini sifatnya kalau disiplin sudah mengikat. Jadi ada aturan harus dilakukan. Ketika tidak dilakukan, maka akan mendapat sanksi. Nah, itu ya. Nah, kemudian kita sebagai pendidik dalam menerapkan disiplin ini, yaitu tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan eksplisit. Nah, tentunya Bapak Ibu ada nilai-nilai kebajikan universal. Ini kalau ketika saya mempelajari modul ini kata-kata sangat asing karena terus terang saya belum pernah mendengar nilai-nilai kebajikan universal. Nah, mungkin kalau begini sama Pak Agus ini sudah memahami lebih dulu nilai-nilai kebajikan universal, yaitu mungkin ada contohnya Bapak Ibu. Kebajikan universal misalnya, contoh nilai-nilai kebajikan universal. Misalnya, toleransi, saling menghargai, penghormatan, terus kesopanan, banyak sekali. Itu nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kemudian motivasi intrinsik. Berarti ini motivasi dari apa ya Bu? Nah, dalam diri sendiri ada kemauan. Seperti kita pengen makan, ketika kita dipaksakan, kamu harus makan, padahal perut kita belum lapar, karena kita takut diperintah itu. Berarti itu kita melakukan makan karena ekstrinsik. Nah, ketika kita makan kok saya lapar, saya ambil nasi, ambil lauk, kemudian saya makan. Nah, ini termasuk dari intrinsik, motivasi intrinsik timbul dari dirinya sendiri. Itu. Nah, itu gambaran intrinsik dan ekstrinsik. Di dalam disiplin ini juga begitu. Ada yang timbul dari diri sendiri, ada yang timbul karena dari orang lain, namanya ekstrinsik. Nah, dan disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuh kembangkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa penghargaan maupun hukuman. Nah, disinilah fungsi kita sebagai seorang pendidik sekarang ini, yaitu menumbuhkan budaya positif atau disiplin positif secara intrinsik, yaitu yang dimana disiplin itu tumbuh dari kesadaran pribadi peserta didik, tidak bukan karena paksaan. Misalnya berangkat sekolah harus memakai seragam, ketika tidak memakai seragam berdiri di dekat tiang bendera, anak takut. Nah, sehingga dari rumah timbul ketakutan itu, jadi berusaha saya jangan sampai diberi hukuman. Nah, berarti anak ini melakukan secara ekstrinsik. Tetapi karena dia sadar bahwa ini adalah kebutuhan saya berpakaian lengkap, itu berarti itu secara intrinsik. Nah, apa tujuan dasar manusia? Yaitu bertahan hidup. Setiap manusia, bahkan makhluk hidup ini membutuhkan kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup, yaitu makan, terus tidur, minum. Ini termasuk kebutuhan bertahan hidup. Nah, ini kebutuhan ini harus tercukupi, sehingga apa? Sehingga nanti akan berjalan selaras. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima ini misalnya bentuknya perhatian, terus diterima. Misalnya nuwun sewu, kita tidak boleh membedakan misalnya anak yang karena di rumah dia berbeda suku, bangsa, itu harus diterima. Warna kulit kita tidak boleh membedakannya. Kenapa? Karena semua dibutuhkan rasa kasih sayang dan diterima. Yang kedua, penguasaan. Misalnya anak yang di dalam di dalam kelas
ini caranya bahasa sini itu nakali-nakali. Itu sifat alami kebutuhan dasar. Kenapa? Karena manusia butuh penguasaan dan deweknya menguasai. Nah, ketika menemukan anak yang tidak dikuasai, nantinya dirinya akan membuat mencari kelompok seperti geng-gengan. Nah, itu ketika anak yang menjadi geng, berarti anak itu bisa dikuasai. Dan kelompok lain karena tidak dikuasai, maka dia akan menjadi rivalnya. Dan ketiga, kebebasan. Nah, ini tentunya sering hampir setiap hari kita alami. Kita alami di dalam kita memberikan pembelajaran. Ada anak yang ramai sendiri, bermain sendiri, terus ada yang mengganggu teman lain. Kenapa? Karena anak ini butuh kebebasan. Itu. Dan yang kelima, kesenangan. Ini kaitannya dengan kesenangan ini, kaitannya dengan penguasaan dan kebebasan, di mana anak itu masa-masanya bermain, butuh kesenangan. Jadi segala sesuatu hal ketika dilakukan dengan senang, anak ini senang. Tetapi ketika dia sudah bosan, tidak menyukai, maka tidak dijalankan dengan baik. Nah, inilah kebutuhan dasar manusia yang harus kita cermati kepada peserta didik. Ketika peserta didik melakukan sebuah, bisa kita katakan sebuah kesalahan, maka kita mengamati kebutuhan dasar apa yang belum itu terpenuhi. Nah, tugas kita dalam memenuhinya. Misalnya, kok anak di sekolahan mencuri makanan, kemudian dimakan, berarti ini bukan karena anak itu nakal. Kalau anak nakal kemungkinan mengambil makanan dibuang ya Bapak Ibu. Tapi ketika mengambil makanan teman-temannya kok dimakan, berarti ini anak itu yaitu tidak terpenuhi kebutuhan hidup. Kemudian ada lagi anak yang butuh kasih sayang. Tentunya kita sangat paham lagi. Misalnya anak yang, terutama anak yang ikut mbahnya atau ikut pamannya, ini sangat apa ya? Sangat kentara sekali bahwa anak itu butuh kasih sayang. Motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Setiap kita, sebetulnya kita manusia ini di dalam melakukan tindakan pasti punya tujuan, entah itu tujuan positif ataupun negatif. Tidak mungkin kita melakukan suatu hal itu tidak ada tujuannya. Begitupun murid, ketika dia melakukan mencuri makanan, ini memiliki tujuan. Tujuan apa? Supaya sebetulnya mereka memberi sinyal kepada kita, supaya kita sebagai pendidik memahami mereka kebutuhan dasar apa yang mereka tidak terpenuhi, dan kita memenuhinya. Dan anak bermain sendiri, berarti anak ini kebutuhan dasar butuh kesenangan atau kebebasan. Maka kita seperti yang tadi awal saya katakan, yaitu pembelajaran dengan model berdiferensiasi. Nah, motivasi ini yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan dan hubungan. Yang kedua, murid melakukan disiplin karena mereka takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrisik. Nah, ini seringkali yang kita temui adalah motivasi ekstrisik. Anak tidak mau seragam, kok nanti saya dihukum secara atau berbaris tersendiri, atau disuruh berdiri dan lain sebagainya. Dan ada lagi motivasi, yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada lagi, misalnya, wah kamu kalau juara nanti mendapat hadiah ini, atau secara ringan saja, wah kamu hebat. Itu sudah termasuk apa? Imbalan atau penghargaan. Kemudian murid melakukan disiplin karena mereka ingin mendapat imbalan. Ini termasuk motivasi. Oh ya, sudah tadi deh. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri
mendapatkan nilai-nilai kebaikan, mereka itu sadar bahwa ini penting bagi saya untuk melakukan hal ini. Selanjutnya murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan diri yang ini merupakan motivasi intrinsik yang timbul dalam dirinya sendiri. Yang pertama yaitu konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, kenapa gagal? Gagal itu bisa bergagal Bapak Ibu. Ini dari gagal. Dari gagal itu intinya apa? Kalau gagal artinya kan tidak bisa tercapainya sebuah kebutuhan dirinya sendiri. Sehingga kadang ketika anak itu mau melakukan sesuatu karena memang di sini ada keinginan tetapi tidak tercapai, itu bisa dikatakan sudah gagal. Nah, itu termasuk kebutuhan kehadiran bagus. Identitas gagal ini sebetulnya bukan hal itu tidak tercapai, itu tidak, tetapi tercapai tidak sesuai dengan harapan kita yang timbul dari diri sendiri. Nah, identitas gagal itu menjadi dua, hukuman dan penghargaan. Nah, seolah hukuman sih kita pahami kalau hukuman itu memang sudah ketika kita mendengar sebuah hukuman sudah sebuah yang menakutkan. Nah, tetapi ada lagi penghargaan. Penghargaan bukan hal yang menakutkan, tetapi masuk ke dalam identitas gagal. Kenapa? Karena diambil dari efeknya terhadap peserta didik. Nah, hukuman ini, efek dari hukuman ini jelas sekali menyakitkan. Bahkan terus terang, saya sebelum mempelajari atau ikut pendidikan guru penggerak ini, saya cenderung melakukan penghukuman dan penghargaan lebih banyak yang hukuman. Imbasnya anak itu sampai dewasa masih terniat, wah Pak Guru itu galak. Nah, itu termasuk kenapa dia bisa menjudge bahwa itu Pak Guru galak, karena dia pernah dihukum yang menyakitkan di hati sehingga terniatnya. Nah, ini menjadi bahan renungan bagi saya untuk melakukan atau merubah yang lebih baik dibanding sebelum-sebelumnya. Itu menyakitkan dan tidak nyaman. Nah, ini tidak nyaman. Tentunya ketika anak dihukum ini ya sedih, tidak nyaman, dan murid takut. Nanti kalau saya tidak pakai seragam komplit, nanti dihukum. Jadi timbulnya ketakutan dan memaksa. Memaksa ini ketika murid melanggar, ya harus diberi hukuman. Imbas lainnya yaitu murid hilang kejujuran. Ini sudah saya mengalami sendiri. Ketika sebuah hukuman itu murid melakukan kesalahan, dia untuk berkata jujur ini sangat berat. Kenapa? Karena dari dalam diri ini ketakutan. Nanti kalau saya berkata jujur, saya akan dihukum. Itu. Dan yang berikutnya adalah murid menjadi rendah diri, penakut, ya, tidak punya percaya diri yang tinggi. Benar lagi penghargaan ini jelas tidak efektif. Kenapa sebab penghargaan tidak efektif? Karena ketika anak tidak melakukan hal baik, dia tidak mendapatkan penghargaan. Ini, tetapi lebih baik daripada yang hukuman dan merusak hubungan di sini. Misalnya ketika anak itu mendapat hukuman, tentunya anak-anak yang lain ini merasa ini atau ya dia yang lebih bagus, selalu dipuji, selalu disanjung-sanjung seperti itu, ya. Nah, itu merusak hubungan dan mematikan kreativitas. Dia tidak mencari
kesalahan saya apa, solusinya bagaimana. Ini tidak mencari, tidak kreatif. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini makanya dari Kementerian Pendidikan sekarang menghilangkan yang namanya ranking atau peringkat kelas. Karena apa? Ini tidak efektif lagi. Sehingga anak yang tidak, padahal di dalam apa? Di dalam ranking ini kita mengukurnya dari nilai ujian atau nilai tes. Sementara di dalam kita melakukan pembelajaran ada nilai di dalam tingkah laku, kemudian proses dia mengikuti pembelajaran dan masih banyak lainnya. Kemudian merampas hak menghargai dirinya sendiri. Ini hasil atau identitas sukses. Nah, identitas sukses ini dibagi menjadi dua, yaitu satu konsekuensi dan restitusi. Di dalam konsekuensi yaitu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan. Jadi konsekuensi ini kita harus memantau selalu ketika anak itu berbuat salah, kita harus memberikan pengarahan secara terus-menerus. Ketika tidak memberi pengarahan, ya anak berbuat lagi. Ini konsekuensi. Stimulus atau respon ini membutuhkan stimulus atau membutuhkan pengarahan secara terus-menerus. Kemudian murid menghormati peraturan. Nah, ini masih menghormati peraturan, sudah mulai timbul dari diri tapi belum sepenuhnya. Dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, intinya seperti ini sebagai contoh, Bapak Ibu. Misalnya di dalam sebuah sekolah ada sebuah peraturan dan konsekuensinya. Anak ini sudah mulai muncul dari ketika saya tidak memakai seragam, berarti dia langsung berdiri atau baris secara tersendiri. Ini sudah mulai muncul. Nah, tapi dia tidak berani. Saya salahnya apa ya? Besok saya akan seperti ini lagi enggak ya? Itu tidak. Ketika dia melakukan, timbulnya begini, loh, yang telah akai, tidak komplit akai, mengkunjung baris tersendiri seperti itu. Kemudian ada lagi yang tidak sukses, ini restitusi. Nah, murid akan bertanggung jawab atas perilakunya. Ketika murid melakukan kesalahan, maka dia akan merenungi kesalahan itu dan untuk memperbaikinya tanpa harus diberi bimbingan oleh bapak ibu gurunya. Kenapa? Karena dia sudah muncul dari dalam dirinya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Maksudnya jangka panjang di sini tidak hanya satu kesalahan saja, tetapi berbagai macam kesalahan-kesalahan murid ini akan melakukan atau memperbaiki dirinya sendiri. Nah, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang berikutnya adalah itu dengan teori kontrol dan murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Ketika ini sudah timbul dari peserta didik kita, budaya positif dengan konsep restitusi ini, maka ketika murid melakukan kesalahan, dia muncul dalam dirinya untuk memperbaikinya. Disiplin pendekatan restitusi itu pendekatan secara restitusi. Nah, itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi sendiri yaitu sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ini menurut Gerson tahun 2004. Nah, tentunya ciri-ciri restitusi ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu bukan menebus kesalahan tetapi belajar dari kesalahan. Nah, misalnya kita berjalan di sebuah jalanan yang licin, kita terjatuh
Nah, kita berpikir kalau sudah memakai restitusi, nanti akan berpikir bagaimana caranya saya lewat jalan itu masih yang sama, saya tidak terjatuh. Nah, ini yang diharapkan muncul pada diri siswa. Yang berikutnya, memperbaiki hubungan baik antar teman maupun guru dengan peserta didik. Ini memperbaiki ketika terjadi restitusi ini tidak ada paksaan. Di situ hanya berdiskusi bersama murid untuk mencarikan solusi. Benar, tawaran bukan paksaan, berbeda dengan peraturan atau hukuman. Itu harus mengikat, tidak melakukan ini harus ini. Tetapi ketika menggunakan restitusi ini sebuah tawaran, mau yang bagaimana seperti itu. Dan menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, jadi menggali. Kita sebagai guru ini berusaha menggali anak itu bisa memahami bagaimana solusi memecahkan masalah yang dihadapinya. Yang berikutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, seperti tadi yang awal saya sampaikan, kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika anak melakukan sesuatu hal di sekolah yang bertentangan atau membuat kesalahan, kita yaitu berkewajiban mencari atau mengamati kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi untuk memecahkan masalahnya. Fokus pada karakter bukan tindakannya. Nah, jadi di dalam anak melakukan kesalahan itu, misalnya seperti contoh tadi yang saya contohkan dari awal, anak tidak seragam komplek. Ini bukan yang kita cari, bukan tindakannya seragam komplek, tapi yang menyebabkan anak itu tidak berseragam komplek seperti itu karakter, bisa lupa atau tergesa-gesa, ini sebuah karakter. Yang berikutnya itu menguatkan dan fokus pada solusi, di mana nanti kita bersama-sama murid mencari solusi untuk ke arah yang lebih baik. Antara perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contohnya, siswa ini tidak berpakaian lengkap. Ini saya ambilkan contoh itu. Tentunya banyak sekali contoh-contoh di dalam masalah di dalam sekolah kita. Dan yang saya ambilkan ini yaitu siswa tidak berpakaian lengkap. Nah, bentuk hukuman ini guru menghukum murid untuk berdiri di bawah tiang bendera selama misalnya 30 menit. Nah, atau membuat barisan tidak lengkap. Ini bentuk hukuman. Nah, biasanya di dalam menerangkan ini saya juga pernah mengalaminya, yaitu dengan mode marah, sehingga murid menjadi takut. Ini, nah, karena sebuah hukuman ini tentunya ketika akan menjalankan itu tidak mungkin dengan apa ya, dengan yang nada rendah. Pasti kalau hukuman tegas, nada tinggi ini. Kemudian kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk kembali sendiri tidak bersama murid lain yang berpakaian lengkap. Nah, ini sebuah konsekuensi. Ayo, kamu tidak berpakaian lengkap. Konsekuensinya apa? Nah, seperti itu. Dan guru tegas dan murid menghormati peraturan, tetapi ini tidak begitu menyakitkan. Yang ketiga, restitusi, yaitu guru menanyakan keyakinan kelas atau sekolah dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Yang berikutnya, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini sangat penting sekali Bapak Ibu tentang restitusi. Jadi pokoknya tentang restitusi, di mana kita menghadapi anak itu bukan seperti yang saya lakukan dulu itu dengan marah, dengan memberikan hukuman, itu tidak, tetapi kita berdiskusi dengan murid tersebut. Kenapa murid tersebut melakukan kesalahan, sebabnya apa? Kemudian bagaimana untuk tidak melakukan hal itu? Nah, ini nanti disebut kesepakatan
berupa keyakinan kelas supaya apa? Anak itu menyadari dan muncul kedisiplinan itu dari dirinya sendiri. Posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru ini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, apakah dari kelima kontrol ini sebagai contoh, yaitu saya menerapkan posisi kontrol ketika murid datang ke sekolah ini terlambat. Nah, contoh yang tipikal menghukum ini kata-katanya sudah sangat tinggi, patuhi aturan, lalu lari melintasi halaman sekolah. Nah, ini sebagai tipikal hukum, nadanya keras. Nah, anak menurut mengikuti, tapi dia akan ingat suatu saat nanti saya pernah suatu hari dihukum oleh Pak itu. Nah, seperti yang tadi dikatakan, dia ingatnya ketika bertemu dengan orang yang bersangkutan atau guru yang bersangkutan. Ini bahwa itu menyakitkan, itu ya. Nah, kemudian contoh pembuat rasa bersalah. Nah, ini lebih bagus daripada menghukum. Misalnya, berapa kali Bapak Guru harus memberitahu kamu, Pak Guru kecewa sama kamu. Nah, ini biasanya dalam gestur anak yang saya alami ketika kita melakukan sebagai pembuat rasa bersalah ketika berhadapan dengan seorang guru, anak itu cenderung meneteskan air mata itu ya. Nah, ini sebagai contoh apa? Pembuat rasa bersalah. Jadi dia itu atau peserta didik merasa, oh, saya melakukan ini salah itu. Kemudian ada lagi teman, sebagai teman, ayolah yang disiplin, buat Bapak Guru bangga dong. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Ini sebagai teman, seolah-olah antara murid dan guru itu tidak ada batasan bahwa guru itu yang lebih baik itu tidak, tetapi mencari solusi secara bersama-sama sebagai teman. Kemudian pemantau. Nah, pemantau ini untuk si murid ini sudah mengetahui sebuah keyakinan atau apa peraturan atau keyakinan bahwa kalau ketika tidak seperti ini akan seperti ini. Nah, si guru ini akan model pemantau dengan cara yang diucapkannya adalah kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Anak, iya Pak, saya tidak pakai seragam, saya akan baris secara sendiri. Atau misalnya anak datang terlambat, maaf Pak, saya terlambat. Nah, si guru langsung berkata, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya? Ya Pak, saya harus mengikuti. Karena terlambat, otomatis pembelajaran saya tidak memahami yang pertama. Nanti setelah istirahat, saya akan menyelesaikan dengan jam terlambat saya. Jadi itu konsekuensinya. Sebenarnya yang paling diharapkan kita sebagai guru yaitu sebagai manajer. Nah, sebelum saya memahami manajer ini, dalam benak dan pikiran saya manajer adalah seorang yang kedudukannya lebih tinggi. Ternyata tidak. Di dalam manajer ini yaitu memposisikan kita itu sebagai memberikan arah dan berdiskusi kepada peserta didik. Nah, biasanya sebagai contoh yang murid terlambat ini, ketika ada murid yang terlambat, seorang guru akan menanya, apa kamu tahu kesalahanmu? Nah, dengan nada yang rendah, mengayomi, bijaksana, otomatis murid akan timbul kejujuran dalam diri. Iya Pak, saya berangkat terlambat tadi. Nah, terus ada lagi, nah dicari, digali terus. Kenapa? Apa penyebabnya kamu terlambat? Nah, misalnya saya bangun kesiangan
kesiangan. Nah, kenapa bangun kesiangan? Misalnya karena tidur kemalaman. Kemudian memberikan solusi mana? Nah, di rumah kamu ada siapa saja, misalnya ada ibu, bapak, atau kakak, atau menanyakan peralatan yang ada di rumah untuk mendukung, misalnya adanya jam beker, atau jam sekarang adanya gadget, tapi ini ada alarmnya. Nah, mereka berpikir bagaimana kalau kamu sebelum tidur nyalakan alarm untuk besok kamu bangun. Kemudian mencari pendapat, menanyakan kepada peserta didik untuk memperbaikinya bagaimana. Dilakukan posisi kontrol, maka akan disebutlah sebuah keyakinan. Nah, pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas tetapi bukan peraturan kelas, atau mengapa keyakinan sekolah bukan peraturan sekolah? Intinya, aturan itu mengikat, sangat mengikat. Nah, dan timbul bukan dari dirinya sendiri atau bukan intrinsik. Sebagai contoh, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai sepeda motor? Ini sebuah peraturan. Ketika orang tidak melakukan atau tidak menggunakan helm, ini akan mendapat sanksi atau ditilang. Tetapi ketika menjadi sebuah keyakinan, ini tidak mendapat sanksi. Bahwa berpendapat bahwa menggunakan helm itu adalah sebuah kebutuhan atau keselamatan pada dirinya sendiri. Ini. Kemudian contoh yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Nah, kalau sebuah peraturan itu kita memberitakan karena takut nanti kita diberikan sanksi oleh dinas kesehatan. Tetapi kalau sudah menjadi keyakinan bahwa kita mencuci tangan adalah kebutuhan kita untuk menjaga kesehatan badan kita, itu tentang perbedaan keyakinan dan peraturan. Nah, berikut yang saya lakukan di kelas 5, yaitu kami membuat sebuah keyakinan kelas bersama-sama murid sesuai dengan situasi di kelas kami di kelas 5. Yang pertama yaitu berdiskusi tentang peraturan. Nah, peraturan itu berbagai macam hal. Peraturan seperti yang pampang di itu, saya memampang peraturan untuk menjadi acuan peserta didik yang sering terjadi di dalam kelasnya. Kemudian peraturan itu dirumuskan menjadi sebuah keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas itu nanti ditempelkan atau pertama kali akan menggunakan kertas folio, kertas asturo, keyakinan yang dibuat oleh anak-anak. Keyakinan yang dibuat oleh kelas 5 SD Negeri 3 Lombok. Yang pertama yaitu hadir tepat waktu. Kemudian tentang kerapian itu berpakaian rapi dan sesuai setiap hari. Nah, di sini ketika anak tidak melakukan pakaian, ini saya menanyakan apa yang menjadi keyakinan kelas seperti itu. Biasanya, oh iya Pak, saya tidak memasukkan pakaian. Nah, untuk hari berikutnya, biasanya anak itu sudah pakaiannya, terutama pakaian yang sering terjadi pakaian yang tidak dimasukkan ini untuk pakaian seragam merah putih. Kemudian selanjutnya berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, ini anak tanpa kita paksa, ini pasti setiap pagi sudah melakukan doa. Kemudian belajar dengan bersungguh-sungguh, mengikuti dan mengerjakan tugas tepat waktu, kemudian menjaga keberhasilan kelas dan sekolah, jujur dan mandiri. Berikutnya saling menghormati, menyayangi dan bekerja sama, bersikap baik, ramah dan santun. Ini yang sering sekali terjadi, yaitu
anak-anak tidak melakukan keyakinan kelas 6 kamu seperti ini, seperti belajar dengan sungguh-sungguh. Biasanya anak ketika belajar itu rame sendiri, tidak memperhatikan atau sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Kemudian tidak saling menghormati sesama teman dan dengan gurunya. Pembentukan keyakinan kelas yaitu lebih abstrak berupa pernyataan universal, kesopanan, penghormatan, toleransi gitu ya. Kemudian dibuat dalam bentuk positif, hal-hal yang positif. Kalau aturan kan dilarang, misalnya kalau yang tadi dilarang atau dilarang pakaian dikeluarkan atau dilarang berkata atau dilarang tidak sopan, itu dihilangkan kata-kata dilarang itu dihilangkan menjadi positif, berpakaian yang rapi dan sopan sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Ini menyesuaikan kelas masing-masing itu. Sebuah keluarga kelas dilibatkan di dalam diskusi membuat keyakinan kelas. Restitusi. Nah ini mungkin Pak Agus sudah begini sudah sangat memahami struktur dari segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi ini kaitannya dengan restitusi awal, yaitu bagaimana kita menghadapi murid yang memiliki masalah. Nah, supaya terjadi apa? Terjadi muncul motivasi secara intrinsik, maka kita menggunakan segitiga restitusi ini, di mana langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Itu mengubah anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contohnya misalnya begini, ketika anak melakukan kesalahan, ada seperti ini. Kita memberikan penguatan pada anak, iya, kamu melakukan kesalahan tidak apa-apa, wajar. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu contohnya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, validasi ini tindakan yang salah yaitu proses pengakuan atau pengesahan atas tindakan yang tidak sesuai dengan hukuman atau norma yang berlaku. Nah, di dalam tindakan ini biasanya kita mencari alasan. Sebagai contoh, anak-anak terlambat sekolah, kita cari alasannya apa? Kenapa terlambat? Itu ya. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini apa? Oh ini saya gini ya. Menanyakan keyakinan, mengajak siswa melakukan cara untuk berperilaku lebih baik dan tidak melanggar keyakinan kelas atau sekolah. Nah ini setelah seperti ini apa yang akan kamu lakukan di kemudian hari? Itu sebagai contoh sedikit tentang kita menerapkan segitiga restitusi dalam memecahkan masalah. Asrof, duduk dong, sini dong. Kamu tahu kenapa tadi pagi kita sama-sama melaksanakan upacara hari pramuka. Bagi kamu di dalam upacara melakukan apa, Rob? Hingga upacara kamu berdiri sendiri. Kamu wajar ya. Nah, tentunya kamu itu kenapa? Kesenangan karena malaman. Habis ngapain? Mainan HP. Nah, mainan HP itu mengasihkannya. Sampai kita lupa waktu sehingga pagi
bangunnya kesiangan dan lupa membawa topi. Nah, kalau lupa itu, sifat lupa itu ya setiap manusia memiliki sifat lupa. Kamu, Pak Guru, dan teman-teman lupa itu ya. Jadi seandainya itu tentunya apakah lupa itu harus setiap hari? Tidak. Nah, di sini karena kamu melakukan kesalahan tadi, mari kita cari solusi bersama-sama. Nah, solusinya supaya kamu untuk upacara-upacara berikutnya kamu dengan berpakaian yang tertib. Nah, sekarang Pak Guru tanya, supaya berpakaian tertib itu kamu akan bagaimana menurut kamu? Memasang alarm. Terus Tidak tidur kemalaman. tidak tidur kemalaman. Terus apalagi kesiangan. Terus tidak main HP terlalu lama, berlama ya. Itu sebagai supaya ketika upacara besok-besok itu kamu tidak kesiangan lagi ya. Nah, jadi ketika kamu melakukan kesalahan itu, nah kira-kira keyakinan kelas kita yang apa yang kamu lakukan? Menurut kamu tidak memakai nah itu termasuk apa? Tidak disiplin. Nah, tidak disiplin ya. Nah, kamu sudah mengetahui sikap disiplin, makanya besok mari kita berusaha supaya tidak kesalahan dalam berpakaian, harus komplit supaya harus tidak terjadi. Oke, siap ya. Nah, kasih ya. Konsep inti dari budaya positif ini dapat disimpulkan di dalam penerapan program positif. Guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab ini sesuai dengan standar nasional pendidikan di negara kita. Nah, dengan menerapkan disiplin positif, kita memberikan pemecahan masalah di anak itu dengan menggunakan restitusi. Kita setidaknya telah melakukan atau melaksanakan standar nasional pendidikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bapak Ibu mohon masukannya nanti di dalam tanya jawab dari hal yang saya paparkan. Apabila ada kelebihan atau kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Bapak Ibu, paparan dari Bapak Subianto tentang diseminasi budaya positif. Mari Bapak Ibu bersama-sama mungkin kita memberikan tanggapan, masukan atau berdiskusi tentang budaya positif yang mungkin sudah berjalan di SD kita atau yang mau kita rencanakan bersama, penanaman disiplin positif yang ada di sekolah kita. Mungkin untuk sedikit evaluasi di sekolah kita, budaya positif sudah mulai tertanamnya Bapak Ibu. Kita lihat dari putra-putri kita yang setiap pagi apabila Bapak Ibu guru hadir rawuh, maka anak-anak sudah mengejar
yang bagus di sekolah kita. Untuk selanjutnya mungkin budaya positif lain, cara anak-anak berkomunikasi dengan kita. Mungkin masih ada 1-2 anak yang terlalu geduga, begitu kan? Geduga, jadi dengan gurunya itu terlalu merasa akrab, jadi untuk unggah-ungguh dan lain sebagainya itu masih sering terabaikan karena merasa mungkin bapak ibu guru seperti orang tuanya sendiri, seperti itu, jadi merasa geduga. Nah, untuk kelanjutannya seperti apa? Mari kita bersama-sama saling sharing tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Untuk sampah, alhamdulillah nih Bapak Ibu, di sekolah kita itu termasuk salah satu sekolah hijau menurut saya di Kecamatan Sukoharjo. Tetapi sayangnya juga masih tetap ada anak-anak itu yang membuang sampah di tempat yang tidak semestinya. Walaupun di situ sudah ada tempat sampah, tetapi anak itu membuang tanpa memperhatikan sampahnya masuk ke tempat sampah atau tidak. Justru sampah mengumpul di sekitar tempat sampah seperti itu. Mungkin ya bagaimana caranya di sekolah kita untuk sampah itu tidak berserakan lagi. Mungkin ada masukan-masukan dari Bapak Ibu guru yang nantinya bisa benar-benar menciptakan budaya positif di sekolah kita. Monggo Bapak Ibu guru yang mau berpendapat kami persilahkan. Terima kasih waktunya untuk menyampaikan menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Subi. Beberapa hal kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Bu Yedi tadi. Alhamdulillah untuk disiplin positif, penerapan budaya positif dan pembentukan karakter memang saat ini kita sudah sangat melihat, menyaksikan sendiri bahwa lingkungan kita sudah tumbuh untuk bersalaman kepada yang lebih tua. Kalau zaman saya anak-anak, saya berangkat sekolah yang penting berangkat, itu kadang saya nggak bersalaman, jarang sekali saya bersalaman kecuali kalau akan melakukan perjalanan yang jauh. Dulu seperti itu kita sadari. Alhamdulillah untuk kita melihat sendiri, menyaksikan sendiri orang tua yang sampai sini mengantarkan anak langsung bersalaman pamit. Bukan kepada orang tuanya saja, kepada sibahnya, kepada kakaknya yang mengantarkan pun seperti itu. Saya melihat sendiri anak-anak kita diantar kakak bersalaman dengan kakak. Itu sudah positif. Kemudian berkaitan dengan sampah, ini perlu memberikan warning pada anak-anak tentang kebutuhan kebersihan, bahwa sesuai dengan hak hidup orang banyak, kita adalah memiliki hak untuk memiliki tempat-tempat yang bersih, tidak bau dan harus nyaman. Maka dari itu teori intrinsik dan ekstrinsik itu melekat pembelajaran hidup kita supaya kita berikan kepada anak seperti itu sehingga anak betul-betul nanti mencapai apa yang diharapkan oleh masyarakat, oleh orang tua dan oleh masyarakat, berkembang di masyarakat sesuai dengan hasil yang kita berikan kepada anak. Itu Ibu, mohon maaf, Pak Subi memang sangat bagus, budaya positif sangat kita gunakan untuk kehidupan yang akan datang baik kita maupun anak-anak kita. Terima kasih. Monggo, itu hanya menanggapi saja. Terima kasih Pak Budi. Tadi Pak Budi menyampaikan bahwa untuk menunjang adanya budaya positif tidak hanya cukup dari unsur intrinsik anak saja, tetapi tidak bisa lepas dari unsur ekstrinsik yang berupa pembiasaan yang ada di lingkungan tersebut. Begitu. Mungkin ada tanggapan lain dari Pak Subi atau Pak Agus, mau yang lain memberikan sedikit tanggapan? Ini monggo kepada Pak Agus, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini
ini menyikapi dari apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Sudiarto Sarjana Pendidikan SD terkait dengan pemahaman penerapan budaya positif di lingkungan sekolah, dan juga tadi saya menyimak sedikit terkait yang disampaikan oleh Ibu Yeni dan Bapak Budiarto bahwasanya di sekolah kita memang masih banyak sekali yang perlu kita benahi dari satu permasalahan ke permasalahan yang lain yang tentunya harus kita carikan solusi bersama. Nah, terkait dengan budaya positif di lingkungan kita, memang sudah ada beberapa yang sudah berjalan seperti menerapkan 5S, ya, sampah, senyum, salam, dan sebagainya. Tetapi ada yang perlu kita perbaiki bersama-sama dan tentu kita carikan solusi. Yang tadi disampaikan oleh Bu Yeni, salah satunya adalah masih banyak atau masih ada beberapa siswa yang ketika berkata itu kurang uka-uku. Nah, mungkin menurut saya, mungkin kalau ada salah nanti bisa kita bermusyawarah bisa solusi bersama-sama. Kalau menurut saya terkait dengan adanya uka-uku, mungkin perlu ada salah satu hari yang mana kita mencoba membiasakan penggunaan bahasa Jawa, Romegil, dan sebagainya. Misalkan hari satu, baik itu berlaku bukan hanya untuk peserta didik tetapi juga guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani Pratiwi, guru kelas 6 SD Negeri 3 Telogo. Saya ingin memberikan tanggapan terhadap kegiatan diseminasi pemahaman budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Subianto, SPD SD. Pemahaman tentang budaya positif yang ada di sekolah yang disampaikan oleh Bapak Subi menurut saya sangat bagus, memberikan pemahaman lebih tentang budaya positif yang ada di sekolah, terutama di tahapan pembuatan keyakinan kelas dan restitusi. Pada pembuatan keyakinan kelas, anak-anak merasa lebih leluasa karena mereka membuat kesepakatan itu berasal dari dalam hatinya sendiri, bukan karena paksaan atau karena takut adanya hukuman dari suatu peraturan tersebut, tetapi atas kesadaran dirinya sendiri. Kemudian untuk kegiatan restitusi yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Subi, menurut saya sangat bagus. Dan kami sebagai rekan-rekan guru ingin terus berkolaborasi untuk melaksanakan kegiatan tersebut, yang mana kegiatan tersebut sangat berdampak positif bagi peserta didik kami, karena peserta didik atau murid-murid kami itu merasa lebih leluasa untuk menyampaikan alasan-alasan kenapa anak-anak tersebut tidak disiplin atau melanggar kesepakatan yang sudah dilakukan. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Susanto, mewakili dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Budiarto, ingin menyampaikan terkait dengan diseminasi yang disampaikan oleh Bapak Subianto, Sarjana Pendidikan Guru SD, yang mana Bapak Subianto telah menjabarkan terkait dengan diseminasi budaya positif di lingkungan SD Negeri 3 Telogo. Menurut hemat saya, apa yang disampaikan oleh Bapak Subianto sangat luar biasa, sangat menginspirasi bagi kami dan juga teman-teman guru, sehingga perlu ada tindakan lanjut dari diseminasi yang disampaikan oleh Bapak Subianto. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Subianto ini kita bisa berupaya secara kolaboratif dan juga terus berkembang ke arah yang lebih baik. Untuk Bapak Subianto, mudah-mudahan program guru penggerak yang sedang diikuti bisa memberikan pemahaman, wawasan, dan juga tindakan yang lebih baik ke depannya. Dan untuk Pak Subianto, tetap semangat, jangan pantang menyerah.
sehingga nanti ilmu yang didapatkan dari program guru penggerak ini bisa menular kepada rekan-rekan sejawat dan juga kepada peserta didik. Oleh sebab itu, saya mewakili dari Kepala Sekolah SD Negeri 3 Trogong mengucapkan banyak terima kasih dan juga terima kasih sekali lagi apa yang disampaikan oleh Bapak Subianto di dalam diseminasi hari ini. Jangan lupa, salam guru penggerak, tergerak, menggerakkan. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.